Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ibnu Oktavian dengan nomor NIM 2022-31018 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral tak tentu, latihan dan pembahasan integral tak tentu, dan juga penerapan kalkulus di bidang informatika. Kita langsung saja ke videonya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai integral tak tentu. Pertama-tama saya akan menjelaskan kalkulus. Kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan data terduga. Ini mencakup dua subbidang utama, kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Kalkulus diferensial berkaitan dengan perubahan dan laju perubahan suatu fungsi. Fokus utamanya adalah pada turunan yang memberikan tingkat pertumbuhan fungsi pada titik tertentu. Turunan digunakan untuk mempelajari konsep seperti kecepatan, laju pertumbuhan, dan kemiringan tangan pada kurva. Kalkulus diferensial juga membahas aturan diferensiasi yang memungkinkan kita untuk menghitung turunan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Kalkulus integral berkaitan dengan konsep jumlah dan tertiga. Integral digunakan untuk menghitung sebuah kurva, total akumulasi suatu fungsi, dan berbagai aplikasi lainnya yang melibatkan penjumlahan kontinu. Integral dan turunan saling terkait melalui teorema fundamental kalkulus yang menyatakan bahwa integral dari ukuran fungsi adalah fungsi aslinya. Kalkulus memiliki berbagai konsep dan teknik matematika yang kuat yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Itu adalah bahasa yang digunakan untuk memudahkan dan menganalisis berbagai fenomena dalam fisika, ekonomi, biologi, statistik, dan banyak lagi. Penerapan kalkulus bisa mengoptimasi teori probabilitas, pemodelan, sistem dinamis, prosesan sinyal, pembelajaran mesin, dan banyak lagi. Kalkulus dikembangkan oleh matematikawan seperti Sir Isaac Newton dan juga Gottfried Wilhelm Leibniz pada akhir abad ke-17. Mereka secara independen mengembangkan metode dan notasi yang membentuk dasar kalkulus modern. Kalkulus telah menjadi alat penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin. Penerapan kalkulus dalam informatika. Yang pertama, optimasi algoritma. Kalkulus diferensial digunakan dalam analisis algoritma untuk memahami tingkat pertumbuhan waktu yang dibutuhkan oleh algoritma dalam memproses data. Kalkulus diferensial membantu mengoptimalkan kinerja algoritma dengan mengidentifikasi titik teknik dan memahami perubahan dalam kompleksitas algoritma. Yang kedua, analisis keamanan dan privasi data. Kalkulus diferensial juga digunakan dalam analisis keamanan dan privasi data. Teknik seperti diferensial privasi menggunakan konsep-konsep kalkulus untuk melindungi kerahasiaan data pribadi saat melakukan operasi statistik pada dataset. Ketiga, pengolahan sinyal digital. Dalam pengolahan sinyal digital, kalkulus diferensial digunakan untuk menganalisis sinyal dan melakukan operasi matematika seperti diferensiasi dan integrasi numerik. Ini membantu dalam deteksi pola, filtrasi sinyal, dan kompresi data. Selanjutnya kita mengenai integral tentu. Misalkan F adalah anti turunan fungsi pada selang I, maka f aksen X sama dengan fx untuk setiap X pada I. Contoh, yang pertama, fx sama dengan x kuadrat, f aksen X sama dengan fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x adalah turunan dari fx sama dengan x pangkat 2. Yang kedua ada fx sama dengan sin x. F aksen X sama dengan turunan dari sin x, yaitu f aksen fx sama dengan cos x. Kemudian yang pertama ini ada f1 x sama dengan x pangkat 2 tambah 1, f1 aksen x sama dengan 2x. Kemudian f2x sama dengan x pangkat 2 min 3, f2 aksen x sama dengan 2x. x2 plus 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x. Maka bentuk anti turunan fx adalah fx plus c. Dinotasikan integral fx dx sama dengan fx plus c. X pangkat 2 plus C adalah anti turunan untuk 2X. Integral 2X dx sama dengan X pangkat 2 plus C. Sin X plus C adalah anti turunan untuk cos X. Integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Formula integral yang pertama yaitu integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Contohnya ini ada seperti ini, nomor 1, integral X pangkat 2
dx sama dengan 1/21 x pangkat 21 plus c sama dengan sederhanakan lagi jadi 1/3 x pangkat 3 plus c. Kemudian contoh kedua integral y pangkat 3 dy sama dengan 1/4 y pangkat 4 plus c. Kemudian nomor 3 integral 1 dx yaitu sama dengan integral x pangkat 0 dx sama dengan 1/0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c sama dengan x plus c. Kemudian ini yang kedua formula integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Yang ketiga integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Yang keempat integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Yang kelima integral cos x pangkat 2 x dx sama dengan negatif kotangan x plus c. Yang keenam integral secant x dikalikan tan x dx sama dengan secant x plus c. Yang ketujuh integral cosecant x dikali kotangan x dx sama dengan negatif cosecant x. Sifat kelinearan integral yang pertama itu ada integral k dikalikan fx dx sama dengan k dikalikan fx dx. Contohnya itu seperti ini. Integral 4x pangkat 3 dx sama dengan berarti 4 dikalikan 1/31 karena ini x pangkat 3 jadi 31 x pangkat 31 plus c sama dengan 4 dikali 1/4 dikalikan x pangkat 4 plus c sama dengan x pangkat 4 plus c. Kemudian contoh yang kedua integral 5x pangkat 2 dx itu jadi 5/21 x pangkat 2 plus 1 plus c jadi 5/3 x pangkat 3 plus c. Kemudian yang kedua yaitu integral fx kurang sama dengan kurang lebih dx integral fx dx kurang dari dx. Contoh integral 3x pangkat 2 tambah 4x dx. Integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 4x dx 3 integral x pangkat 2 dx plus 4 integral x dx 3 kali 1/3 x pangkat 3 ditambah c1 tambah 4 kali 1/2 x pangkat 2 ditambah c2. Jadi x pangkat 3 ditambah c1 tambah 2x tambah c2. Kemudian sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah c. Selanjutnya soal integral 1. Latihan soal. Yang pertama yaitu ada soal integral 6x min 2 dx. Kita jawab 6/1/1 karena ini x-nya hanya pangkat 1. X1 plus 1, x pangkat 1 plus 1 dikurangi 2x per c. Jadi sederhanakan jadi 3x pangkat 2 dikurang 2x c. Dan sebagai nomor 2 itu integral 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 dx. Tentu saja 3/2 plus 1 dari x-nya karena x pangkat 2, 2 per 1, x pangkat 2 per 1 dikurangi 2/1 plus 1 karena x-nya pangkat 1 dikalikan x 1 plus x pangkat 1 plus 1 ditambah 3x plus c. Yang ketiga integral 12 akar x dx sama dengan integral 12 tadi akar sama dengan pangkat setengah jadi x pangkat setengah dx. Jadi plus per setengah plus 1 x pangkat setengah plus 1 plus c. Jadi 8 x 3/2 ditambah c terus 8x dikalikan x 1/2 tambah c jadi sama dengan 8x akar x plus c. Dan ada soal nomor 4 yaitu integral 2x dikurangi 3/x pangkat 2 dx sama dengan integral 2x kurang 3x min 2 karena ini disederhanakan dan kemudian dx. Nah ini 2/1 plus 1 dari x-nya karena x hanya pangkat 1 dan x 1
pangkat 1 per 1 dikurang 3 per min 2 per 1 karena X-nya pangkat min 2 dikalikan X pangkat min 2 plus 1 plus C. Jadi disederhanakan jadi X pangkat 2 ditambah 3X pangkat min negatif 1 ditambah C sama dengan X pangkat 2 ditambah 3 per X ditambah C. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.